Yo, what's up gengs? Selamat datang kembali di kanal yang paling sukses bikin kalian parno sama bayangan sendiri. Gue mau nanya sesuatu sama kalian. Kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan, terus nemu sebuah desa yang kelihatannya damai banget, tapi ada satu aturan aneh yang harus kalian patuhi. Jangan membuat suara keras apapun. Gampang kan? Cuma disuruh diam. Tapi gimana kalau nyawa kalian jadi taruhannya? Malam ini gue bakal ceritain kisah nyata sekelompok mahasiswa yang terjebak di sebuah desa sunyi, di mana keheningan adalah emas dan suara adalah undangan buat kematian. Tonton sampai akhir kalau berani. Semuanya dimulai dengan tugas kuliah yang membosankan. 4 mahasiswa jurusan antropologi, Leo, Farah, Dika, dan Sari ditugaskan untuk meneliti tradisi lisan di sebuah dusun terpencil di pedalaman Jawa Barat. Berbekal informasi minim dari seorang narasumber tua dan sebuah peta butut yang digambar tangan, mereka memulai perjalanan dengan mobil sewaan. Jalanan beraspal mulus perlahan berubah menjadi jalan berbatu yang menanjak, memaksa mobil mereka bekerja ekstra keras. Hutan di kiri dan kanan jalan semakin rapat, seolah ingin menelan mereka bulat-bulat. Setelah berjam-jam tersesat di antara jalan setapak yang membingungkan dan sinyal GPS yang sudah lama mati, mereka akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan. Sebuah gerbang kayu sederhana tanpa ukiran berdiri di antara 2 pohon beringin raksasa. Tidak ada apa-apa nama, tidak ada tulisan selamat datang. Hanya gerbang yang terbuka seolah mempersilahkan siapa saja untuk masuk. Didorong oleh rasa lelah dan frustasi, Leo yang menyetir memutuskan untuk memasuki gerbang itu. Harapan mereka sederhana, menemukan tempat beristirahat dan menanyakan arah. Saat mobil melewati gerbang, ada perubahan yang langsung terasa. Suara deru mesin mobil yang tadinya meraung-raung mendadak terdengar teredam seolah ada dinding tak kasat mata yang menyerap suaranya. Bahkan suara decitan kerikil di bawah ban pun nyaris tak terdengar. Desa yang menyambut mereka tampak luar biasa tenang dan damai. Rumah-rumah panggung dari kayu berjejer rapi di sepanjang jalan tanah yang bersih. Di setiap teras ada kendi air dari tanah liat yang diletakkan persis di posisi yang sama. Bunga-bunga berwarna ungu tumbuh subur di setiap halaman, namun anehnya tidak ada satupun serangga atau kupu-kupu yang hinggap. Keheningan di desa itu tidak wajar. Bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang hampa dan berat. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada obrolan warga, bahkan desau angin di dedaunan pun seolah enggan bersuara. Mereka melihat beberapa penduduk desa. Seorang wanita menenun kain dengan gerakan tanpa suara. Seorang pria membelah kayu tanpa menimbulkan bunyi kapak yang menghantam kayu. Seorang anak kecil duduk di ayunan yang bergerak maju mundur tanpa derit sedikit pun. Semua penduduk bergerak dengan perlahan dan hati-hati seolah takut mengganggu keheningan yang sakral. Ketika mobil mereka melintas, beberapa pasang mata menoleh ke arah mereka. Bukan dengan tatapan ramah, melainkan tatapan peringatan yang tajam dan dingin. Beberapa dari mereka bahkan meletakkan jari telunjuk di depan bibir, sebuah isyarat universal untuk diam. Leo memarkir mobil di bawah pohon besar di ujung desa. Mereka berempat turun dari mobil, dan saat pintu ditutup, suara blam yang mereka hasilkan terasa seperti ledakan di tengah keheningan absolut itu. Semua aktivitas di desa berhenti total. Semua kepala menoleh ke arah mereka. Tatapan mereka kini bukan lagi peringatan, melainkan kemarahan yang tertahan. Seorang kakek tua dengan ikat kepala batik perlahan mendekati mereka. Langkahnya ringan, nyaris tak menyentuh tanah. Wajahnya yang keriput tampak tenang, namun matanya memancarkan aura kuno yang membuat bulu kuduk berdiri. Di desa hening, kami tidak menyukai suara. Suara mengundang dia yang bersemayam di hutan. Farah yang paling berani mencoba bertanya dengan suara pelan dan tamu, "Dia siapa, kakek?"
Kakek itu tidak menjawab. Dia hanya menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang dalam. Kalian boleh bermalam di balai desa. Kami akan sediakan makan. Tapi ingat, jangan membuat suara keras. Jangan membuat suara lebih keras dari bisikan. Jangan bernyanyi, jangan tertawa terbahak-bahak, dan jangan membanting pintu. Penuhi kendi di depan balai dengan air sebelum fajar. Dan saat pagi tiba, segeralah pergi. Ini bukan tempat untuk kalian. Peringatan itu disampaikan dengan nada datar, namun terasa seperti ultimatum. Dika, yang paling skeptis dan selengean, hampir saja tertawa, menganggap ini semua lelucon atau tradisi aneh. Namun ia menahannya saat melihat keseriusan di wajah teman-temannya dan merasakan tekanan dari puluhan pasang mata yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Mereka mengangguk patuh, sama sekali tidak menyadari bahwa satu kesalahan kecil di desa ini tidak akan dimaafkan dengan mudah. Malam baru saja akan dimulai, dan dia yang bersemayam di hutan sudah mulai mendengarkan. Balai desa yang disediakan untuk mereka ternyata sebuah bangunan panggung yang luas dan kosong. Di tengahnya terhampar 4 buah tikar pandan yang masih baru, lengkap dengan bantal dan selimut yang dilipat rapi. Di sudut ruangan ada hidangan sederhana di atas nampan, nasi putih, sayur bening, dan ikan asin. Semuanya sudah dingin. Tidak ada yang berselera untuk makan. Keheningan di dalam balai itu terasa lebih pekat dan menindas daripada di luar. Setiap gesekan kain atau tarikan napas terdengar seperti sebuah intrusi. Mereka berkomunikasi dengan bisikan dan bahasa isyarat. Leo dan Farah yang lebih bisa menerima situasi mencoba menganalisis apa yang sedang terjadi dari sudut pandang akademis. Meskipun rasa takut jelas terlihat di mata mereka. Sari yang paling penakut hanya duduk memeluk lututnya di pojok ruangan. Matanya tidak pernah lepas dari jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke hutan yang gelap. "Gue nggak suka ini," bisik Sari, suaranya bergetar. "Rasanya kayak kita lagi diawasi." "Sudah, tenang saja. Kita ikuti saja aturan mereka sampai besok pagi," balas Farah mencoba menenangkan, meskipun ia sendiri merasa sangat tidak nyaman. Namun Dika sama sekali tidak bisa tenang. Baginya semua ini adalah omong kosong. Seorang pemuda modern dan logis sepertinya tidak bisa menerima aturan absurd seperti ini. Rasa bosan dan jengkel mulai menggerogotinya. Ia merasa seperti berada di dalam penjara tak bersuara. "Gila, ini desa atau kuburan massal? Sepi banget," keluh Dika dengan bisikan yang terdengar mengejek. Ia meraih ponselnya dari saku. "Dik, lo mau ngapain?" tanya Leo tajam, matanya melotot. "Santai ah, gue cuma mau main game. Pakai headset kok," jawab Dika enteng. Tapi bukan game yang ia buka. Didorong oleh rasa pembangkangan dan keinginan untuk membuktikan bahwa semua ini hanya tahayul konyol, Dika melakukan hal yang paling terlarang. Ia membuka aplikasi pemutar musiknya. Jari-jarinya melayang di atas layar, ragu sejenak saat melihat wajah-wajah pucat teman-temannya. Tapi ego mengalahkan rasa takutnya. Ia menekan tombol play. Sebuah lagu pop ceria dengan dentuman bass yang ritmis mengalun dari speaker ponsel. Meskipun volumenya tidak disetel maksimal, di tengah keheningan absolut desa hening, suara musik itu terdengar seperti ledakan bom. Suaranya memantul dari dinding-dinding kayu, mengisi setiap sudut ruangan, mencemari kesunyian yang telah dijaga begitu rapat. Leo, Farah, dan Sari membeku seketika. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka membelalak ngeri, menatap Dika. "Matiin, Dik, matiin!" desis Farah panik. Dika hanya senyum miring, seolah berkata, "Lihat, tidak ada apa-apa kan?" Tapi kemudian sesuatu terjadi. Di luar, semua gerakan berhenti.
Para penduduk desa yang sesekali masih terlihat berjalan di kejauhan, kini lenyap seolah ditelan bumi. Tidak ada satupun sosok manusia yang terlihat. Suasana damai yang palsu itu robek seketika. Udara terasa semakin dingin dan berat. Dan dari arah hutan yang gelap gulita, terdengar jawaban atas musik yang diputar Dika. Itu bukanlah suara binatang buas atau teriakan manusia. Itu adalah suara dengungan rendah yang dalam dan panjang. Suara yang seolah tidak berasal dari satu sumber, melainkan dari seluruh penjuru hutan secara bersamaan. Dengungan itu bergetar di udara, merayap masuk ke dalam balai, masuk ke dalam tulang-tulang mereka, membuat gigi mereka bergemeletuk. Itu adalah suara sesuatu yang sangat besar, sangat tua, dan sangat marah karena tidurnya telah diganggu. Senyum di wajah Dika langsung lenyap, digantikan dengan ekspresi teror murni. Ia akhirnya sadar ia telah melakukan kesalahan fatal. Dengan tangan gemetar hebat, ia mencoba mematikan musik di ponselnya, tapi terlambat. Dengungan dari hutan itu semakin keras, semakin dekat. Dia telah terbangun, dan dia tahu siapa yang telah memanggilnya. Dengungan dari hutan itu tidak seperti suara apapun yang pernah mereka dengar. Itu bukan suara mesin atau binatang. Itu adalah getaran purba yang terasa hidup, seolah seluruh hutan itu sendiri yang sedang menggerang marah. Getarannya membuat lantai kayu balai desa bergetar pelan di bawah kaki mereka. Air di dalam kendi di teras mulai beriak tanpa sebab. Debu-debu halus berjatuhan dari langit-langit. Ponsel di tangan Dika masih memuntahkan lagu pop yang ceria, tetapi kini musik itu terdengar mengerikan, sebuah lagu pengantar kematian yang ia putar untuk dirinya sendiri. Wajahnya yang tadinya sombong kini luntur, digantikan dengan topeng pucat pasi penuh penyesalan. Jari-jarinya yang gemetar tidak bisa menekan tombol yang benar di layar. Ia lumpuh oleh ketakutan. "Dik, cepat matikan!" jerit Sari dengan suara tertahan. Air matanya sudah mengalir deras. Leo bergerak untuk merebut ponsel itu, tetapi ia terhenti. Di jendela-jendela besar yang mengelilingi balai, mereka melihatnya. Bukan sebuah bentuk yang jelas, bukan monster dengan taring dan cagar. Itu adalah kegelapan yang bergerak. Gumpalan bayangan pekat yang lebih hitam dari malam itu sendiri merayap di antara pepohonan, bergerak menuju balai desa. Bayangan itu menyerap cahaya bulan, membuat hutan di belakangnya tampak seperti lubang hitam raksasa. Saat kegelapan itu semakin dekat, dengungan itu semakin keras. Kini terasa seperti tekanan fisik yang menekan dada mereka, membuat sulit untuk bernafas. Mereka tidak bisa lari. Kaki mereka seolah terpaku di lantai. Mereka hanya bisa menonton dengan ngeri saat gumpalan bayangan itu sampai di balai desa. Ia tidak mendobrak pintu atau memecahkan jendela. Ia merembas masuk. Seperti kabut hitam pekat, ia menyusup melalui celah-celah di dinding kayu, melalui sela-sela di bawah pintu, dan melalui jendela-jendela yang terbuka. Udara di dalam ruangan menjadi sedingin es. Bau tanah basah dan daun busuk yang menyengat memenuhi indera mereka. Kabut hitam itu tidak menyebar ke seluruh ruangan. Ia berkumpul, berputar, dan melesat ke satu arah. Ke sumber suara, ke arah Dika. Dika ingin berteriak tetapi tidak ada udara yang tersisa di paru-parunya. Kabut hitam itu melingkarinya seperti seekor ular raksasa, menyelimutinya dari kaki hingga kepala. Teman-temannya hanya bisa melihat siluet tubuh Dika yang meronta-ronta di dalam kegelapan itu selama beberapa detik. Kemudian, hal yang paling mengerikan terjadi. Musik dari ponsel itu tiba-tiba berhenti. Bukan karena ponselnya mati, tetapi seolah-olah suara itu sendiri telah dihisap habis dari udara. Setelah musik itu lenyap, mereka melihat Dika membuka mulutnya untuk menjerit sekuat tenaga. Tapi tidak ada satupun suara yang keluar. Hanya keheningan. Sebuah jeritan bisu yang penuh teror. Kabut hitam itu kemudian surut.
menarik diri dari balai desa secepat ia datang kembali ke dalam hutan. Dan Dika telah lenyap. Ia hilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada bekas perlawanan. Hanya ponselnya yang tergeletak di lantai kayu. Layarnya masih menyala terang. Dengungan dari hutan berhenti. Getaran di lantai lenyap. Malam kembali menjadi sunyi senyap. Tetapi keheningan yang sekarang terasa 100 kali lebih menakutkan daripada sebelumnya. Itu adalah keheningan yang penuh kemenangan. Keheningan yang baru saja memakan salah satu dari mereka. Leo, Farah, dan Sari berdiri membeku di tengah balai desa yang dingin. Mereka bertiga, sendirian, terperangkap di desa hening dengan kesadaran mengerikan bahwa dia masih di luar sana, di dalam hutan, mendengarkan dan menunggu suara berikutnya. Syok yang melumpuhkan perlahan berganti menjadi teror yang aktif. Keheningan yang ditinggalkan oleh dia terasa seperti bom waktu yang terus berdetak. Mereka bertiga saling berpandangan. Mata mereka memancarkan kengerian yang sama. Dika telah lenyap, ditelan oleh suara yang ia ciptakan sendiri. Ponselnya yang tergeletak di lantai menjadi monumen bisu atas kebodohannya. Tidak ada yang berani mengambil ponsel itu. Benda itu terasa terkutuk. Sebuah peninggalan dari dunia berisik yang telah membawa malapetaka bagi mereka. Naluri pertama mereka adalah lari. Lari sejauh mungkin dari tempat ini. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun, mereka merayap menuju pintu. Leo memimpin di depan, Farah dan Sari mengikuti tepat di belakangnya, begitu rapat seolah takut terpisah. Setiap derit lantai kayu di bawah kaki mereka terdengar seperti guntur di telinga mereka. Mereka menahan napas, setiap langkah diukur dengan presisi yang menyakitkan. Ketika Leo meraih gagang pintu yang dingin, ia berhenti. Peringatan kakek tua itu kembali terngiang di kepalanya. Penuhi kendi di depan balai desa sebelum fajar. Dan saat pagi tiba, segeralah pergi. Malam masih panjang. Fajar masih beberapa jam lagi. Apakah mereka harus tetap di sini sampai fajar? Atau nekat melarikan diri sekarang juga? Melarikan diri terasa seperti pilihan yang logis. Tetapi mereka tidak tahu apa konsekuensi dari melanggar aturan kedua. Kepatuhan terasa lebih aman meskipun itu berarti mereka harus bertahan di neraka sunyi ini lebih lama. Kendi, bisik Farah seolah membaca pikiran Leo. Mereka menoleh ke arah teras. Kendi tanah liat itu berdiri di sana. Isinya mungkin sudah berkurang karena penguapan. Di seberang jalan setapak yang gelap, mereka bisa melihat lokasi sumur desa. Sebuah lingkaran batu yang tampak seperti mulut menganga dalam kegelapan. Mereka harus mengambil air. Tugas sederhana itu kini terasa seperti misi bunuh diri. Untuk mencapai sumur, mereka harus meninggalkan keamanan semu balai desa dan melintasi ruang terbuka tempat dia bisa mengawasi dari segala arah. Dengan berat hati, Leo mengambil kendi itu. Benda itu terasa lebih berat dari seharusnya, seolah diisi dengan semua ketakutan mereka. Mereka bertiga melangkah keluar ke teras. Udara malam yang dingin menusuk kulit mereka. Desa itu benar-benar kosong. Tidak ada cahaya dari rumah-rumah penduduk.
Semuanya gelap dan mati. Langit di atas mereka penuh bintang, tetapi keindahannya sama sekali tidak menghibur. Perjalanan menuju sumur adalah siksaan terpanjang dalam hidup mereka. Mereka berjalan berjinjit di atas tanah yang lembab. Jantung mereka berdebar begitu kencang seolah akan meledak. Suara jangkrik, suara burung hantu, semua suara alam yang normal telah lenyap. Hanya ada keheningan buatan yang menindas. Mereka merasa seperti 3 ekor tikus yang mencoba mencuri keju di depan seekor kucing raksasa yang sedang pura-pura tidur. Mereka akhirnya sampai di sumur. Tali timba yang terbuat dari ijuk terasa kasar dan basah di tangan Leo. Saat ia mulai menurunkan timba ke dalam sumur, suara derik katrol yang tidak terlumasi terdengar begitu keras di telinga mereka. Ketiganya langsung membeku. Mata mereka melotot ke arah hutan. Mereka menunggu dengungan itu kembali. Menunggu bayangan hitam itu muncul di antara pepohonan. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Tidak ada apa-apa. Dia tampaknya memaafkan suara yang tak terhindarkan itu. Dengan nafas tertahan, Leo menarik tali timba ke atas, kini jauh lebih perlahan. Air yang jernih memantulkan cahaya bintang. Ia menuangkannya dengan hati-hati ke dalam kendi, berusaha agar suara gemericik air tidak terlalu keras. Setelah kendi terisi penuh, mereka memulai perjalanan kembali ke balai desa. Saat itulah Sari, yang berjalan paling belakang, tersandung sesuatu di tanah. Ia tidak jatuh, tetapi ia terhuyung ke depan dan secara refleks mengeluarkan pekikan kecil karena kaget. Suara itu pendek, spontan, dan tidak lebih keras dari sebuah bisikan. Tapi itu sudah cukup. Dengungan dari hutan langsung kembali. Kali ini lebih cepat, lebih marah. Dia tidak memberinya kesempatan. Dari kegelapan di belakang Sari, sebuah sulur bayangan melesat keluar lebih cepat dari kedipan mata. Sulur itu melilit pergelangan kakinya, dan sebelum Leo atau Farah sempat bereaksi, Sari ditarik dengan kasar ke belakang. Dia diseret di atas tanah menuju kegelapan hutan. Tangannya yang terulur sia-sia mencoba meraih teman-temannya. Dia membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi seperti Dika, tidak ada suara yang keluar. Hanya matanya yang membelalak ngeri yang bisa menyampaikan teror yang dia rasakan sebelum tubuhnya ditelan oleh bayang-bayang pepohonan dan lenyap selamanya. Dengungan itu berhenti lagi. Keheningan kembali berkuasa. Kini tinggal mereka berdua. Leo dan Farah berdiri mematung di depan balai desa. Kendi air yang berat terletak miring di tanah, sebagian isinya tumpah membasahi debu. Di depan mereka, jalan setapak menuju hutan tampak gelap dan kosong, seolah Sari tidak pernah ada di sana. 2 teman mereka telah direnggut oleh keheningan. Rasa duka dan teror bercampur menjadi satu, menciptakan keputusasaan yang dingin dan tajam. Mereka tidak lagi berpikir untuk lari. Mereka tahu itu sia-sia. Dia terlalu cepat, terlalu kuat. Satu-satunya harapan mereka, sekecil apapun itu, adalah bertahan hidup sampai fajar. Mengikuti aturan terakhir yang diberikan oleh kakek tua itu. Dengan langkah seperti robot, mereka kembali masuk ke dalam balai desa. Mereka tidak berani duduk. Mereka hanya berdiri di tengah ruangan, saling berhadapan, mencari kekuatan dari kehadiran satu sama lain. Mereka tidak lagi berbisik. Komunikasi mereka kini murni melalui tatapan mata yang dipenuhi ketakutan. Waktu merayap dengan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Mereka mendengarkan setiap suara imajiner, derit kayu, desah angin, dan setiap kali jantik mereka seolah berhenti berdetak. Di luar sana, cakrawala di timur mulai menunjukkan semburat warna kelabu yang sangat tipis. Fajar akan segera tiba. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hati mereka yang beku. Mungkin mereka akan berhasil. Mungkin mereka bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Saat itulah Sari yang mulai batuk. Awalnya hanya batu kecil yang tertahan.
reaksi alami dari tenggorokan yang kering dan udara yang dingin. Ia menekankan kedua tangannya ke mulut, mencoba meredam suara itu sekuat tenaga. Matanya membelalak ngeri, menatap Leo. Leo hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Matanya memohon agar Farah bisa menahannya. Tetapi batuk itu tidak bisa dikendalikan. Batuk kedua datang lebih keras, sebuah letupan suara kering yang menggema di balai yang sunyi. Huk! Huk! Dengungan dari hutan langsung kembali. Kali ini tidak ada kemarahan, hanya nada yang dingin dan final. Seolah seekor predator yang sudah lelah bermain-main dengan mangsanya dan memutuskan untuk mengakhiri perburuan. Farah tahu ajalnya telah tiba. Air mata mengalir di pipinya saat ia menatap Leo untuk terakhir kalinya. Ia tidak ingin mati seperti ini, tidak dalam keheningan yang mencekik. Didorong oleh pemberontakan terakhir yang putus asa, ia melakukan satu hal yang paling terlarang. Ia menarik napas dalam-dalam, dan dengan segenap kekuatan yang tersisa di paru-parunya, ia menjerit. Jeritan itu penuh dengan rasa frustrasi, ketakutan, dan kesedihan. Sebuah jeritan yang memecah keheningan sakral desa Hening dengan brutal. Gumpalan bayangan hitam itu meledak masuk ke dalam balai dari segala arah. Ia tidak lagi merembes, ia menerobos masuk. Kabut hitam itu langsung menyelimuti Farah dan ceritanya terputus seketika. Seolah suaranya dicabut langsung dari tenggorokannya. Di tengah kekacauan itu, Leo tidak hanya berdiri diam. Saat dia fokus pada Farah, Leo melihat kesempatannya. Ia tidak lari ke arah pintu keluar, ia berlari ke arah yang berlawanan, menuju dinding belakang balai dan melompat keluar melalui salah satu jendela yang terbuka, mendarat dengan keras di tanah lembab di belakang bangunan. Ia tidak berhenti untuk melihat ke belakang. Ia terus berlari, menerobos semak belukar dan pepohonan kecil, menjauhi balai desa, menjauhi pusat desa. Ia berlari membabi buta ke dalam hutan yang gelap, tidak peduli arah, yang penting menjauh. Di belakangnya, ia bisa merasakan dengungan itu berhenti. Ia bisa merasakan keheningan itu kembali. Ia tahu Farah telah tiada. Dan ia tahu dia kini sadar bahwa satu mangsa telah lolos. Leo terus berlari, didorong oleh adrenalin murni. Napasnya tersengal-sengal, kakinya lecet, wajahnya tergaris ranting, tetapi ia tidak berhenti. Hingga akhirnya, cahaya matahari pagi yang keemasan menembus kanopi hutan, memberikannya kekuatan. Ia terus berlari sampai akhirnya ia roboh di tepi sebuah jalan aspal yang dikenali. Ia selamat. Ia satu-satunya yang selamat. Leo tidak pernah kembali ke universitas. Ia menghilang dari kehidupan lamanya, membawa serta trauma dari desa Hening. Ia tidak pernah bisa berada di tempat yang terlalu sunyi. Ia harus selalu menyalakan TV atau musik sekeras apapun untuk menutupi keheningan yang selalu mengancam untuk menelannya. Karena ia tahu di suatu tempat di pedalaman sana, ada sebuah desa di mana dia masih bersemayam di dalam hutan, mendengarkan, dan mungkin suatu saat nanti, dia akan bosan dengan keheningan dan mulai mencari suara yang pernah lolos darinya. Gimana guys? Gila kan? Cuma karena suara 3 nyawa melayang gitu aja. Kisah ini jadi pengingat buat kita semua bahwa dunia ini jauh lebih tua dan lebih aneh dari yang kita kira. Ada tempat-tempat di mana aturan kuno masih berlaku dan melanggarnya bisa berakibat fatal. Makasih banyak udah nemenin gue sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Tapi kali ini jejak suara kalian aman kok. Klik subscribe dan nyalain loncengnya biar kita bisa parno bareng lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan jaga suara kalian.